Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisha, perwakilan dari kelompok Creamy Flower. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama dan kedua untuk tugas UAS KWU, yaitu menjelaskan tentang bisnis yang kami kerjakan, yaitu bisnis kami bergerak di bidang kuliner, yaitu menjual puding salad buah, perpaduan puding dengan saus salad segar dengan potongan buah asli. Kemudian juga saya akan menjelaskan tentang pasar jual kami, yaitu pasar sasaran kami adalah santri pondok pesantren Al-Asrar serta siswa MI, MTS, MA, dan SMK di lingkungan Yayasan Al-Asrar. Kemudian tujuan bisnis dari ini tentu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, namun kami juga serius dalam menjalankannya. Dan setelah ini saya akan menjelaskan mengenalkan anggota kami, yaitu terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Naisha Nidalhana, kemudian ada Muhammad Yusuf Setiadi, kemudian ada Ayunda Putri Zarani, kemudian ada Anissa Zahra Ramasari, kemudian yang terakhir yaitu Zevanya Devano Hayaji. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai job desk kita masing-masing. Pada dasarnya kita satu kelompok tidak memiliki spesifik job, tapi kami biasa mengerjakannya secara bersama-sama. Jadi semua itu bertanggung jawab. Kami bertanggung jawab mengerjakan secara bersama-sama, dari mulai membeli bahan-bahan seperti puding, kemudian juga membeli buah, memotong buah, membuat puding, saus, dan juga menata dan mencampur semua bahan menjadi satu dan menjadi puding. Kemudian untuk gambaran umum kegiatan yang kami lakukan, yaitu kegiatan berjalan kami dilakukan dalam seminggu sekali, biasanya pada hari Kamis ya. Jadi kami menjual secara online dengan sistem PO, kemudian juga dijual langsung di pondok. Kemudian untuk strategi pemasaran, kami menggunakan pamflet yang kita sebarkan lewat story WhatsApp, kemudian grup WhatsApp, kemudian juga kita juga punya website produk, kemudian juga lewat akun Instagram. Kemudian untuk proses produksi kami makan waktu mungkin sekitar 3 jam, dan kami menghindari untuk memotong buah tetapi tidak habis. Jadi itu menghindari dari pembusukan buah. Jadi itu termasuk juga tantangan utama ya. Jadi tantangan yang kami hadapi yaitu salah satunya itu menyesuaikan jadwal produksi dan pemasaran dengan jadwal kuliah dan kegiatan lain dari anggota kami. Kemudian juga buah yang mudah busuk. Pada dasarnya bahan baku kami kan buah, dan buah itu mudah busuk. Jadi solusi yang kami lakukan yaitu dengan sekali potong kita harus bisa menghabiskan itu. Jadi tidak ada buah yang tersisa. Jadi itulah pengantar dan gambaran bisnis kelompok Creamy Flower. Selanjutnya akan kami analisis lebih dalam oleh anggota yang lain. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita ada sales performance analysis. Yang pertama yaitu total produk yang berhasil dijual berdasarkan 9 kali penjualan dan juga 1 kali penitipan dari teman Naisha, yaitu kita berhasil memperjualkan dengan total 261 cup, yaitu terdiri dari cup besar 143 cup dan juga cup kecil 118 cup. Dan untuk total dari pendapatan keseluruhan, yaitu kita berhasil mencakup sebesar 2.868.000 rincian per paket transaksi dari 9 penjualan. Untuk produk yang paling best seller atau yang paling laku yaitu ada cup besar. Untuk cup besar kita berhasil memperjualkan sebanyak 143 unit, atau bisa dikatakan itu yang paling favorit. Transaksi yang paling besar yaitu terjadi pada penjualan ke-9, penjualan ke-4, dan juga penjualan ke-8. Untuk customer response dari pelanggan-pelanggan yang sudah membeli produk kita, yaitu salad puding buah, mereka mengakui bahwa salad puding buah kita itu enak dan juga tidak terlalu asam, tidak terlalu manis juga. Ada salah satu konsumen yang mengaku produk kita gagal, yaitu ketika ada yang merequest untuk membeli pudingnya saja, dan di situ benar-benar salah kita ya, karena waktu kita memasukkan mayonnaise itu ternyata pudingnya belum yang benar-benar kering, sehingga ketika kita memasukkan mayonnaise tersebut mayonnaise-nya malah jatuh ke dalam. Untuk total kerugian yaitu 20.000 karena puding yang teman Ayun itu tadi harganya 8.000, dan juga ganti rugi Kak Eca juga 12.000, yaitu karena kita memberikan produk yang salah. Untuk selling trends during the semester, kita melakukan bundling, yaitu 1 cup besar dan 1 cup kecil, di mana harganya
dengan harga yang lebih murah, yaitu 20.000. Sedangkan harga asli dari satu cup besar dan satu cup kecil bisa mencapai 22.000. Dan juga karena bundling ini, produk kita terjual lebih banyak. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor influencing sales increase or decrease. Waktu itu kita juga melakukan bazar, dan di situ penjualan kita juga termaksud tinggi, yaitu dengan mencakup 517.000. Dan untuk hambatan waktu itu karena menurutku yang stiker itu tidak terlalu menginfluencing pembeli untuk membeli produk kita, karena stikernya yang ukurannya terlalu kecil. Evaluation of marketing, yaitu stiker logo cukup efektif, cuman enggak terlalu yang bisa menarik pembeli. Bundling, satu cup besar satu cup kecil, sangat efektif sih ini. Banyak kenaikan, banyak dari kita tuh sangat-sangat beruntung karena kita mengadakan strategi bundling ini, karena kita mendapatkan sangat banyak dari strategi bundling ini. Jadi kesimpulannya, bundling dan bazar berhasil mendorong kenaikan penjualan, dan itu pun termasuk strategi yang cukup baik. Kerugian dan komplain sudah dikoreksi jadi hanya 20.000. Perkenalkan, saya Anissa Zahra Rahmasari. Jadi di sini saya akan menjelaskan arus kas bisnis kita sendiri, yaitu salad puding buah dari awal April sampai akhir Mei 2026. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu apakah bisnis kita ini sehat keuangannya, dan apakah kita ini efisien dalam mengelola keuangan, dan yang paling penting apakah bisnis kita ini bisa bertahan lama atau tidak. Yang pertama, untuk modal awal, dari catatan kita di sini, kita tidak ada modal awal yang disetor, yang artinya kita memakai uang pribadi secara bertahap untuk modal awalnya, yang sebenarnya memiliki resiko agak besar, karena kalau misalnya penjualannya agak lambat, uang kita bisa habis. Tapi untungnya penjualan pertama kita langsung ada setelah beberapa hari modal awal digunakan, jadi uang penjualan tersebut bisa langsung menutupi modal awal. Selanjutnya ada pendapatan. Jadi total pendapatan dari penjualan selama 1,5 bulan itu ada di 2.868.000 dari total sebanyak 10 kali penjualan. Penjualan tertinggi ada pada 20 Mei, yaitu saat bazar sebesar 517.000, dan penjualan terendahnya ada pada 70.000. Jadi jika di rata-rata perpenjualannya itu ada sekitar 286.000, yang bisa dibilang cukup stabil untuk bisnis yang baru berjalan. Dan yang menarik, semakin akhir periodenya penjualan kita cenderung naik. Selanjutnya ada di biaya produksi, kita totalnya ada 1.470.000 dengan rincian seperti berikut. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa biaya produksi ini sekitar 51% dari total pengeluaran kita, yang artinya setiap 100 perak yang kita keluarkan untuk produksi bisa kita dapatkan kembali hampir 2 kali lipat dari penjualannya. Lalu untuk biaya operasional sangat kecil, hanya 80.000 seperti rincian tersebut. Ini hanya berisi cetak stiker logo, parkir, dan refund, yang artinya kita hampir tidak pernah boros untuk hal-hal di luar produksi. Lalu yang paling penting ada laba. Jadi di laba ini kita hitung total pendapatannya tadi 2.868.000 dikurangi semua biaya produksi dan operasional, yaitu 1.550.000, yang hasilnya laba usaha kita adalah 1.318.000. Nah, dari laba tersebut kita mengambil gaji total 1.050.000 dan menyisakan 268.000 untuk modal selanjutnya. Sekarang saya akan menjawab 3 pertanyaan di awal tadi. Yang pertama, stabilitas keuangannya. Dengan margin laba yang ada di 46%, bisnis kita punya cadangan keuangan yang aman. Jadi kalau misalnya penjualan kita turun separuh pun, kita masih punya untung, dan arus kas kita juga selalu positif setelah minggu pertama. Yang kedua, untuk efisiensi, biaya operasional kita hanya 5% dari total biaya, yang artinya itu sangat hemat sehingga kita tidak buang uang untuk hal-hal yang tidak penting. Lalu yang ketiga, kemampuan bertahan jangka panjang. Karena gaji kita diambil dari laba,
dan termasuk bukan biaya wajib. Jadi kita bisa fleksibel untuk sistem gajinya. Kalau misalnya penjualan kita sepi, kita bisa mengurangi gaji kita dan bisnis kita tetap berjalan. Jadi kesimpulannya, bisnis salad puding ini bisa bertahan lama. Perkenalkan, nama saya Ayunda Putri Zahrani dengan NIM 24020500011. Di sini saya akan menjelaskan pada poin 5 yaitu sustainability analysis. Yang pertama yaitu market opportunities. Tren healthy lifestyle di kalangan pelajar itu terus meningkat dan Creamy Flowy sendiri hadir tepat di saat itu. Selain direct selling, kami sudah membuktikan bahwa konsumen dan bazar juga menghasilkan. Bahkan sesi bazar kami menjadi sesi dengan revenue tertinggi sepanjang semester. Artinya masih banyak peluang yang bisa kami maksimalkan ke depannya. Lalu yang kedua yaitu competitor condition. Kompetitor langsung kami adalah penjual salad buah skala kecil yang umumnya belum punya branding kuat. Selama semester ini kami tidak pernah mengalami sesi di mana produk tidak laku, yang menandakan bahwa Creamy Flowy ini mampu bersaing di tengah banyaknya pilihan jajanan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu produk uniqueness. Kombinasi buah segar, puding, mayo, yogurt, dan keju itu membuat Creamy Flowy berbeda dari salad buah biasanya. Kami juga terus berinovasi, menyesuaikan resep berdasarkan feedback pelanggan dan menggunakan custom stiker logo di setiap cup agar memperkuat branding identity kami. Lalu yang keempat ada customer loyalty potential. Volume penjualan kami tumbuh dari 14 cup di sesi pertama menjadi 48 cup di sesi terakhir, naik sekitar 243%. Pertumbuhan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya repeat buyers dan word of mouth. Kami juga selalu mengutamakan kepuasan pelanggan, termasuk memberikan kompensasi ketika ada kendala, karena kepercayaan pelanggan adalah aset jangka panjang kami. Lalu yang kelima yaitu financial sustainability. Dari sesi 9 penjualan itu total revenue kami mencapai Rp2.868.000 dengan gross margin sekitar 46%. Lalu revenue tumbuh 267% dari sesi pertama ke sesi terakhir. Dan setelah membayar gaji tim pun kami masih menutup semester dengan saldo positif Rp268.000. Bukti bahwa bisnis ini sudah bisa berdiri sendiri secara finansial. Lalu yang keenam ada business scalability, yaitu proses produk kami simple, tidak butuh alat khusus, dan sudah terbukti berjalan di 3 channel berbeda, seperti direct selling, consignment, dan bazar. Dan menambahkan pre-order online dan memperluas jaringan titip jual, kami bisa scale up tanpa investasi besar. Yang ketujuh yaitu risk factor. Ada 3 resiko utama yang kami hadapi: bahan baku yang perishable, revenues yang sempat fluktuatif, dan beban gaji yang cukup besar. Solusinya yaitu sistem pre-order untuk meminimalisir waste, diverifikasikan channel agar pendapatan lebih stabil, dan skema gaji berbasis performa untuk menjadi sustainability finansial jangka panjang. Lalu kesimpulannya yaitu berdasarkan data keuangan, aktivitas penjualan, dan pengalaman operasional kami selama 1 semester, Creamy Flowy adalah bisnis yang sustainability dan siap untuk berkembang besar. Oke, untuk yang poin ke-6 ada reflection dan future plan. Melalui proyek kewirausahaan ini, saya dan tim saya mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam menjalankan usaha salad puding buah ini. Sebelum memulai usaha, kami mengira bahwa bisnis makanan ini hanya berfokus pada proses produksi dan penjualan. Namun setelah kita menjalankan secara langsung, kami menyadari bahwa ada banyak hal lain yang perlu diperhatikan, seperti menjaga kualitas bahan baku di buahnya tersebut, menentukan harga yang sesuai untuk para mahasiswa, melakukan promosi, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Selama proses penjualan, kami menghadapi beberapa tantangan, seperti menjaga kesegaran produk karena saat puding buah memiliki daya tahan yang sangat bisa dibilang sangat terbatas. Meskipun demikian, tantangan tersebut memberikan kami pelajaran penting untuk bagaimana kita mencari solusi dan mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan usaha kami. Dan kegiatan ini saya dan teman saya banyak belajar hal, terutama tentang kerjasama tim, komunikasi dengan pelanggan, dan strategi pemasaran. Saya juga menjadi lebih memahami pentingnya mendengarkan masukan dari pelanggan, karena kritik dan saran mereka dapat memberikan kami dapat memotivasi kami untuk meningkatkan kualitas produk kami. Selain itu, saya juga belajar bagaimana mengelola modal dan keuntungan secara lebih teratur agar usaha dapat berjalan dengan baik.
Untuk kedepannya kami berencana memaksimalkan promosi pada produk kami melalui media sosial dengan membuat konten yang lebih menarik dan konsisten. Selain itu, kami akan terus menjaga kualitas bahan baku dan kebersihan produk agar kepercayaan konsumen atau pelanggan tetap terjaga.